Karena otonomi daerah kerap kali bukan menghadirkan efisiensi, efektivitas dalam pelaksanaan pemerintahan kita, tapi sebaliknya. Jadi butuh refleksi ulang, konstruksi ulang gitu. Ya, saya itu mereka yang diberikan Tuhan kesempatan untuk duduk bersama Bung Ansy, gitu. Jadi saya tuh di sini tuh kadang-kala malah di sini saya yang agak kikuk gitu, karena saya kok ngerasa di sini orangnya hebat. Karena Bung Rifki terus terang Bung ya, banyak orang punya persepsi bahwa anggota DPR itu hanya datang jelang 5 tahun. Bung Rifki, terkait dengan desentralisasi, otonomi daerah, ya ini kan juga betul-betul dikembangkan, berkembang, hidup mekar pada era pasca reformasi ini. Evaluasi Bung Rifki terkait dengan pelaksanaannya. Undang-Undang 22 tahun 1999 itu kan implementatif 1 Januari 2001. Berarti kita ini memasuki tahun ke-22 terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Kita harus akui, pada fase pertama pelaksanaan otonomi daerah, kita memberikan otonomi daerah yang sangat liberal, terutama kepada kabupaten kota. Hasilnya apa? Hasilnya adalah liberalisasi demokrasi terjadi, tapi kemudian penyalahgunaan kewenangan dan keuangan juga terjadi di sana-sini. Kita ingat betul ratusan kepala daerah pada saat itu harus bermasalah secara hukum. Dan karena itu kemudian bandul yang terlalu liberal kita berikan kepada daerah ini kan perlahan kita seimbangkan. Jadi ekstrim ya, kita berpindah dari sentralisme totaliter era Orde Baru, kemudian mengarah kepada desentralisasi yang liberal. Yang absolut. Pada saat itu. Nah, karena mestinya yang benarnya itu seperti apa, Bung Rifki? Bung Ansy kan lebih ahli lah daripada saya soal pemerintahan ini, ya kan? Hakikat dasar kekuasaan dalam negara kesatuan itu kan ada pada central government. Unit pemerintahan di bawah central government, pemerintah pusat, itu kan hanya mendapatkan limpahan kekuasaan, baik melalui desentralisasi dan dekonsentrasi. Otonomi daerah sebetulnya kan hanya memberikan desentralisasi dan dekonsentrasi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Tetapi kemudian dekonsentrasi dan desentralisasinya terlalu besar. Sehingga kemudian hanya ada sebagian urusan kewenangan yang disisakan untuk pusat. Kan kita ingat, politik luar negeri, pertahanan keamanan, ya, agama, justisi, dan moneter fiskal. Di luar itu kita berikan semua kepada daerah. Daerah yang selama ini tidak pernah dan tidak punya kewenangan itu gelagapan. Dan gelagapannya bukan hanya kebingungan. Di tengah kebingungan, di tengah kapasitas yang terbatas, dia kemudian mengobral kewenangan yang didesentralisasikan kepada dirinya. Nah, karena itu sekarang menurut pandangan saya kita harus kembali pada spirit dasar dari negara kesatuan yang berotonomi. Kekuasaan itu harus tetap lebih besar pada pemerintah pusat yang sebagian dari kekuasaannya didesentralisasikan dan didekonsentrasikan. Jangan terbalik. Jadi ibarat kue yang dikasih ke daerah itu jangan lebih besar daripada yang si pemilik kue. Nah, walaupun kemudian kewenangan yang didesentralisasikan dan dikonsentrasikan itu kan sebetulnya kita masih punya mekanisme untuk mengontrolnya, yaitu dengan mekanisme pengawasan berjenjang dari sisi eksekutif. Kalau kita kasih misalnya kewenangan kepada pemerintah kabupaten, maka kita kasihlah kewenangan kepada gubernur sebagai kepanjang tanganan pemerintah pusat di daerah untuk menjadi controlling terhadap itu. Kalau gubernur nggak sanggup, maka kemudian institusi pemerintah pusat bisa kemudian mengambil alih dan seterusnya dan seterusnya. Saya merasa ketentuan dalam undang-undang pemerintahan daerah yang ada pada saat ini ditambah dengan Omnibus Law Cipta Kerja itu menurut saya justru menjadi kritik dan introspeksi yang paling penting terhadap pelaksanaan otonomi daerah, karena otonomi daerah kerap kali bukan menghadirkan efisiensi, efektivitas dalam pelaksanaan pemerintahan kita, tapi sebaliknya. Jadi butuh refleksi ulang, konstruksi ulang gitu. Ya. Bung Rifki, bisa diceritakan
saya sering sekali melihat Bung Rifki itu kalau turun ke masyarakat, itu kok sepertinya menyenangkan ya. Ada pengalaman-pengalaman apa sih sebenarnya ketika berjumpa dengan rakyat di lapangan itu? Ya karena saya rakyat biasa, Bung Ansi. Saya itu jujur, kadang tim saya bilang, Pak, kalau turun itu mbok yo pakai batik yang agak layak lah biar terlihat jadi anggota dewan gitu. Atau pakai apa nih, jas-jas kayak begini gitu. Saya tuh kadang-kadang pakai sarung, pakai baju biasa, itu reses gitu. Kata mereka itu kalau di videoin nggak bagus, Pak. Jadi saya itu baru kali ini aja, Bung Ansi, menyesuaikan diri. Jadi kalau saya itu terlihat bersemangat, surun, ya emang saya itu mereka. Saya itu mereka. Saya itu mereka yang diberikan Tuhan kesempatan untuk duduk bersama Bung Ansi. Gitu. Jadi saya itu di sini tuh kadang-kadang malah di sini saya yang agak kikuk gitu. Karena saya kok ngerasa di sini orangnya hebat. Karena Bung Rifki, terus terang Bung ya, banyak orang punya persepsi bahwa anggota DPR itu hanya datang jelang 5 tahun. Jadi pada saat butuh suara turun, setelah terpilih menghilang, kemudian menjelang pemilu lagi baru turun. Ini gimana nih? Bung Ansi, saya itu punya keyakinan di dalam hidup bahwa apa yang terjadi pada diri kita itu kan semata-mata atas kehendak dan titipan Tuhan. Dan karena itu saya tidak pernah berani menggunakan logika untuk mengambil otoritas Tuhan pada diri saya, termasuk dalam konteks kekuasaan politik. Saya tidak pernah terlalu percaya diri akan menjadikan periode ke depan itu adalah periode selanjutnya. Tidak. Saya menganggap ini adalah periode, jangan-jangan periode pertama dan terakhir saya. Sehingga harus bekerja sebaik mungkin. Yes. Baik karena saya bisa diambil kapanpun nyawa saya, maupun kemudian Tuhan tidak berkenan lagi. Bung Rifki, kalau bicara dapil Kalsel itu tempat Bung Rifki, biasanya isu-isu grassroots atau akar rumput yang paling mengemuka itu terkait apa saja? Komisinya Bung Ansi lah. Jadi pertanian lah. Pertanian, peternakan, ya, perikanan, kalau saya kelautan. ada sedikit agrarianya. Agraria karena ya. Tadi ada konflik kan dengan perkebunan besar, perusahaan pertambangan. Tapi yang paling banyak di Bung Ansi. Sayangnya dari 11 anggota DPR RI dari Kalsel belum ada yang ditugaskan di Komisi 4. Tapi Bung Rifki, Komisi 4 ini sangat butuh juga Komisi 5. Bicara soal infrastruktur irigasi, infrastruktur pertanian, kan begitu. Wah, ini bicara mengenai dermaga pendaratan ikan. Ini urusannya Komisi 5 dulu ya, Bung Rifki. Iya. Ya, yang pasti ini kita berbagi tugas dan tanggung jawab, tapi kerjanya semua orientasi untuk masyarakat kita. Betul, Bung Ansi.